Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lazadi Mi'raj dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas 2A. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, yang terhormat kepada dosen pengampu yakni Ustadz Saiful Millah. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit hasil artikel saya, yakni peran ilmu nahwu dalam studi Islam. Dalam latar belakang bahasa Arab atau ilmu nahwu ini menjadi salah satu komponen yang tidak terpisahkan dalam perjalanan Islam. Hal ini bukan saja karena Islam turun pertama kali di Arab, namun beberapa teks-teks pengetahuan tentang keislaman yang menyebar ke berbagai penjuru dunia juga mayoritas masih menggunakan bahasa Arab. Al-Makin menyebut bahwa Arab memang menjadi salah satu tanah di mana pengetahuan tumbuh dan bersemi. Ilmu nahwu ini dalam catatan sejarahnya pernah menjadi ritus fanatisme bangsa Arab. Bahkan titik puncak dari fanatisme itu mampu menjangkau pada tahap sakralisasi, salah satunya terjadi pada dinasti Bani Umayyah. Bagi bangsa Arab saat itu, bahasa Arab bukan berarti hanya serangkaian ekspektasi kebahasaan yang mereka mempunyai, namun bahasa Arab menjadi salah satu identitas kebanggaan bangsa mereka saat itu. Dan bahasa Arab juga menjadi pengganti bahasa Yunani dalam catatan administrasi negara Damaskus sampai pada penerbitan uang logam yang memakai bahasa Arab. Pada ketika Imperium berikutnya dengan nama Abbasiyah yang notabene dari keturunan Arab Persia, pendudukan bahasa Arab tidak lantas diganti dengan Persia. Bahasa Arab semakin kuat mengakar mengalahkan bahasa Yunani. Karena itu banyak ataupun pakar-pakar ilmu nahwu pada zaman dahulu yakni masih berbicara dengan bahasa Arab atau sulit dalam memahami dalam bahasa Arab, maka munculnya dengan ilmu nahwu ini. Ini peran ilmu nahwu dalam studi Islam itu sangat berimpak besar kepada bahasa Arab ataupun dalam studi Islam. Philip Kahiti mengatakan bahwa bahasa Arab pada masanya menjadi wadah pengetahuan baru setelah bahasa Yunani dan lainnya yang pernah mendirikan peradaban besar. Hal ini sebagai dampak dari imigrasi pengetahuan yang cukup masif memberikan kontribusi positif pada pemerintahan dalam kemajuan ilmu nahwu ini. Masar Jawai adalah dokter Yahudi dari Persia yang menerjemahkan buku kedokteran yang ditulis oleh Ahrun, seorang ahli pada Kristen Iskandaria yang awalnya berbahasa Yunani. Philip Kahiti ini menyebut terjemahan tersebut adalah buku ilmiah pertama dalam bahasa Arab yang muncul dalam dinasti Umayyah dengan khalifahnya Marwan bin Al-Hakam. Para intelektual muslim memakai bahasa Arab sebagai bahasa utama dalam aktivitas penerjemahan buku-buku pengetahuan Yunani. Ilmu nahwu ini juga digunakan pula oleh mereka untuk menuangkan hasil dari pikir dan segala bentuk riset yang mereka buat. Said Hussein Nasr mengatakan bahwa Ibnu Sina, seorang dokter sekaligus filosof yang banyak menulis buku, pernah dikritik tulisannya perihal gaya bahasa Arab yang ia pakai kurang memenuhi kaidah oleh para gummuran Arab. Hal itu membuatnya kembali lagi mempelajari ilmu nahwu lagi untuk selanjutnya menulis buku dengan gaya bahasa Arab yang lebih halus ataupun lebih benar lagi. Abdul Malik bin Marwan dan Imperium Umayyah menjadi khalifah pertama dalam Islam yang memulai proyek penerjemahan literatur Yunani ke dalam bahasa Arab dengan salah satunya menggunakan ilmu nahwu ini. Keberadaan ilmu nahwu sebagai bahasa Arab pengetahuan semakin meluas sering dengan menyebarnya Islam ke berbagai penjuru dunia. Semua kegiatan tulis-menulis dengan berkaitan dengan diskursus pengetahuan banyak didokumentasikan dengan bahasa Arab ataupun dengan ilmu nahwu ini. Meskipun ada beberapa buku yang ditulis dengan bahasa daerah seperti Persia, namun arus utamanya tetap menggunakan bahasa Arab atau menggunakan ilmu nahwu untuk membenarkannya atau memperjelaskannya lebih dalam lagi. Ilmu nahwu menjadi salah satu bagian atau komponen dalam struktur berpikir nalar bayani menurut Muhammad Abil Al-Jabiri. Tekstualitas yang dimiliki nahwu menjadikan sebagai disiplin ilmu sekaligus ilmu alat dalam membaca teks-teks pengetahuan lainnya. Dan ilmu nahwu juga sampai saat ini bisa dikatakan adalah ilmu alat atau ilmu yang membantu dalam penerjemahan dalam bahasa Arab, dalam penulisan maupun pemahaman dan pemaknaannya.
Dan di sini banyak dimensi-dimensi muncul dalam studi Islam dikarenakannya ilmu an-nahwu ini. Amin Abdullah membagi peta studi Islam ini ke dalam dua bagian jenis kajiannya. Ia memetakan peta tersebut dalam bingkaian normativitas dan historitas. Bingkai normativitas diisi oleh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan doktrin-doktrin teologis, filosofis. Beberapa contoh studi dalam bidang ini adalah seperti ilmu nahwu, ilmu kalam, ilmu ma'ani, balaghah, fikih, dan ilmu hadis, dan ilmu Quran dan lain-lainnya. Sedangkan bingkai historis diisi oleh ilmu-ilmu yang bersifat historis empirik. Beberapa contoh disiplin keilmuan dalam bidang ini adalah sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, dan lain-lainnya. Sedangkan pengajian yang bersifat historis Islam sebagai agama ditinjau dari diskursus sosial keagamaan yang bersikap multidisiplinsir. Di antara disiplin yang kerap meninjau itu antara psikologi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Meskipun dalam kenyataannya dua pendekatan itu kerap terlibat ketergantungan satu sama lainnya. Dan di sini juga keterhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala bersifat-sifatnya dalam ilmu akhlak dalam studi Islam ini mencakup tentang pengelolaan jiwanya dan ruhani agar senantiasa dalam keadaan yang baik. Sedangkan ilmu fikih adalah bidang ilmu studi yang membahas tentang hukum-hukum berhubungan dengan perilaku hamba Tuhan dalam hal ibadah, muamalah, dan jenis lainnya. Penjelasan atau sejarahnya ilmu nahwu. Kuntojiwo mengatakan bahwasanya sejarah bergerak terus-menerus di dalam waktu, di mana di dalamnya berbagai pemikiran terakhir lalu muncul ke atas permukaan. Tidak sedikit kebudayaannya berkembang, redup, hancur dari berbagai tempat yang berbeda di bumi ini. Dengan pertumbuhan sebagai kota penduduk dalam peristiwa sejarah lain termasuk peperangan, melihat realitas yang demikian membuat para sejarawan terdorong untuk menyatakan atau pembagian pembentangan sejarah tersebut menjadi sub-sub yang kecil agar lebih mudah untuk dipahami. Dengan kata lain, para sejarawan melakukan klarifikasi atas waktu-waktu atau melakukan yang namanya periodisasi. Dalam sejarahnya, nahwu memiliki 5 mazhab yang dinisbahkan pada wilayahnya masing-masing, yaitu dalam kota Basrah, Kufah, Baghdad, Andalusia, dan Mesir. Peran nahwu dalam studi Islam memiliki peranan yang sangat signifikan dalam ilmu akhlak, tasawuf, dan tidak sedikit teori-teori nahwu yang menjelaskan ajaran akhlak seperti fi'il mudhari, seperti mubtada, isim, dan lain-lainnya. Dan dalam kajian ilmu nahwu juga, sejak awal perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam itu, para ulama telah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu nahwu. Pada awalnya ilmu nahwu ini hanya terdiri dari beberapa kaidah yang didapat para ulama, sampai hingga saat ini terbentuklah ilmu nahwu yang sejelas ini, yang dirumuskan di awalnya yakni oleh Ali bin Abi Thalib dan digagas juga dengan tangannya yakni Abu Aswad ad-Duali. Perkembangan ilmu nahwu tahun semakin tahun atau mencapai puncaknya pada periode Sibawayh dan Al-Kisai, hingga banyak ulama membahas secara luas dan mendalami berkenaan segala bahasa Arab. Dalam riwayat keilmuan tradisional Islam, ilmu nahwu adalah salah satu pengetahuan yang sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan ilmu nahwu ini tingkat kemajuannya bisa disesuaikan dengan disiplinnya fikih. Secara singkat, riwayat kedua ini bermula pada abad Hijriyah, di mana ilmu nahwu berkembang oleh Khalil bin Ahmad Al-Faridi dengan memperdalam teori ilmu nahwu yang disusun Sibawayh, yang notabene sebagai murid Al-Khalil sendiri. Langkah tersebut diikuti oleh Al-Kasaf, Al-Audzah, dan Al-Mubarrad, dan ulama-ulama lain yang berkembang di negara Basrah yang dikelompokkan menjadi Al-Nukhat Al-Basriyun. Selanjutnya lahirlah kitab-kitab nahwu sebagaimana karya-karya sejarah seperti Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah Al-Suyuti, dan Alfiyah Ibnu Muti, yang hingga sampai saat ini efeknya ataupun ilmunya masih kita bisa nikmati ataupun masih kita amalkan hingga saat ini. Dan demikianlah mengenai ataupun pengertian dari artikel terkaitnya ilmu nahwu dalam studi Islam. Banyak hal yang kita pelajari atau banyak hal yang kita ambil dalam bab ini. Semoga bab ini menjadikan ilmu sedikit ataupun banyak yang bermanfaat bagi kita semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.